Kemarin dia tunggu baru nggak ada, katanya bahannya, jadi dia pergi di Toraja. Itu saya tanya Pak Malik dulu. Ada tukangnya itu. Oke, Bu. Ibu Nani, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Nani Catur Mutio. Setia, Pak. Tiba saatnya hari ini, Ibu, uji komprehensif. Ya, Pak. Sudah melalui banyak langkah, Bu. Jadi hari ini yang menentukan apakah kita bisa lanjut PPL atau tidak. Kita selama ini di mana kita kerja? Ya. Pernah di rumahnya di Pak Malik. Oh, selesai nih. Oke. Ibu, ujian kita itu berlangsung selama 50 menit. Mudah-mudahan ini jaringannya Ibu Nani bisa bersahabat terus sampai selesai. Insya Allah, Pak. Ujian berlangsung. Oke. Ibu Nani, Ibu akan diuji oleh Pak Muiz dan saya. Adapun kegiatan kita dalam ujian ini, kita awali dengan memperkenalkan Ibu Nani, memperkenalkan diri dulu, latar belakang satunya dari mana, kemudian berapa lama mengajar. Setelah itu Ibu Nani melakukan pembelajaran. Kami mau lihat performa kesiapannya Ibu jadi guru yang sesungguhnya. Karena Ibu Nani sekarang ini belum jadi guru karena belum ada sertifikat pendidik. Ya, apakah Ibu performanya kita bisa lihat penampilannya. Ibu melakukan pembelajaran sekitar 5 atau maksimal 10 menit. Ambil satu cuplikan dari perangkat rencana aksi yang Ibu sudah unggah di LMS. Saya lihat sudah ada unggahan dan Ibu yakin betul bahwa itu Ibu siap lakukan. Ya, nah, Pak. Yang saya hormati Pak Muiz sebagai penguji, Ibu Nani yang saya banggakan, insya Allah kita memulai ujian ini. Saya silakan Ibu Nani. Silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk Pak Alimin dan Pak Muiz. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nani Catur PAC. Saya berasal dari MTS Swasta Bustanul Ulum Kemiri, Pati, Jember. Dari Jember, Jawa Timur. Saya sudah 12 tahun mengajar dari 2009 sampai sekarang. Ini Pak, maaf Pak, ini tidak usah ditampilkan untuk PowerPoint-nya atau ya. Nggak usah. Ibu menampilkan saja bagaimana kalau Ibu mengajar. Waktunya cuma 5 menit. Ya. Silakan. Permisi ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Sudah direkam, Bu? Sudah direkam. Iya Pak, sudah ampun Pak. Ya, silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini kita bermakna. Nah, kemarin, ini sudah hadir semua ya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang perubahan zat dan wujudnya. Nah, sekarang ada yang masih ingat? Apa yang kita rasakan kalau kita meletakkan tangan kita di atas air yang mendidih? Nah, tentu terasa panas ya. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini. Ini gambar apa? Kenapa anak itu kok seperti ditembak ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang suhu. Nah, alat yang tadi itu adalah alat untuk mengukur suhu. Silakan nanti dibaca, melihat tayangan dari video dari saya untuk memahami apa saja itu suhu. Kemudian setelah itu kalian harus menelaah berbagai jenis dari alat
pengukur suhu atau termometer. Silakan lihat tayangan video ini. Dari tayangan video tersebut, apa masalahnya? Terletak di mana masalahnya? Nah, ya benar. Bagaimana cara kita mengukur suhu dengan alat ukur yang tepat? Apakah memakai tangan atau dengan alat ukur yang lain? Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Saya putarkan lagi untuk video yang pembelajaran yang berikutnya. Silahkan diskusikan untuk menjawab LKPD kalian. Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Kalau tidak ada, mari dilanjutkan untuk berdiskusi bersama kelompok kalian masing-masing. Nah, sudah selesai? Kalau sudah selesai, ayo. Tadi pertanyaan awalnya, apakah organ tubuh atau tangan bisa merasakan suhu dengan tepat? Bisa mengukur suhu dengan tepat? Ya, tentu tidak. Alat ukurnya adalah termometer. Benar. Sekarang perwakilan dari dua kelompok untuk mempresentasikan hasil telaah literatur kalian ke depan. Silakan. Ya, bagus sekali hasil presentasinya. Nah, sekarang kesimpulannya, suhu adalah, ya tepat, suhu adalah derajat panas atau dingin. Kemudian jenis-jenis termometer yang biasa kalian pakai, ya pinter. Termometer yang biasa kalian pakai, termometer alkohol, termometer air raksa untuk mengukur suhu badan. Ya, kemudian ada yang paling terbaru kalian biasa lihat adalah termometer inframerah yang biasa ditembakkan ke kulit kita saat kita mau masuk ke dalam sekolah. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita refleksi pembelajaran dari awal kita. Tentang tujuan tadi, apakah tujuan kita dalam pembelajaran sudah tercapai, anak-anak? Nah, kemudian dengan tayangan video yang saya pakai hari ini, yang biasanya saya cuma memakai spidol, memakai papan tulis, dengan tayangan video ini, apa kalian lebih tertarik dengan pelajaran saya? Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian di rumah pelajari dulu skala termometer dari Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, sekarang kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saatnya disampaikan pertanyaan-pertanyaan. Sudah siap ditanya, Ibu? Kalau ditanya siap, bagaimana kondisinya, Pak? Sehat, Ibu? Sehat, Pak. Sehat. Alhamdulillah kalau Ibu sehat. Pertanyaannya tidak jauh dari apa yang Ibu lakukan selama ikut PBG. Ya kan? PBG kita dari awal kita belajar mandiri dulu. Iya. Dengan modul. Iya, Pak. Berapa modul, Ibu? 10 modul. 4 modul. Iya. Apa betul itu 10 modul? Iya. 10 modul, Pak. Iya. Sudah direview modulnya? Yang 6 modul profesional sudah saya review, untuk 4 modul yang masih belum. Iya, harusnya Ibu sudah membaca secara seksama semua, karena sebentar lagi Bu, Ibu akan UP. Nah, UP-nya itu soalnya itu pasti berbasis modul. Oke, Bu, syukur kalau sudah ada membaca, tapi semua harus diselesaikan. Pakailah spidol untuk lihat semua itu. Apa yang materi yang esensial yang Ibu harus pelajari. Ya, Pak. Pak Muiz, ada kesempatan bertanya dulu, Pak, atau bagaimana? Ya, boleh. Ya, saya persilakan dengan hormat Pak Muiz untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Ya, baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dr. Alimin dan Ibu kandidat yang akan diuji. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana uji komprehensif. Ini adalah langkah penting dalam program PPG ini. Ibu diharapkan bisa dengan lugas menyampaikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang kami sampaikan. Tadi sudah diinformasikan bahwa seputar materi yang Ibu sudah tempuh selama PPG. Yang pertama, Ibu tadi menunjukkan performa mengajar dengan mengajak peserta didik untuk berinteraksi dalam proses pembelajaran. Model yang Ibu terapkan tadi itu model apa, Ibu? Discovery learning, Pak. Discovery learning. Ya. Bisa disampaikan sintaksnya secara berurutan? Terima kasih, Pak. Untuk discovery learning, yang pertama adalah pemberian stimulus, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi masalah, yang ketiga adalah pengumpulan data, yang keempat pengolahan data, yang kelima pembuktian, dan yang keenam adalah menarik kesimpulan setelah melakukan diskusi. Ya. Di sintaks itu yang mana yang membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk ditempuh oleh peserta didik? Pengumpulan data, Pak. Dalam pengumpulan data itu peserta didik biasanya kendala yang mereka hadapi apa? Karena ini memang belum pernah saya terapkan, kalau secara bayangannya saya, untuk pengumpulan data, kemungkinan untuk literatur. Jadi di sekolah saya itu kebanyakan siswanya hanya mengandalkan buku LKS yang diberikan pada sekolah. Jadi saya berinisiatif untuk memberikan fasilitas seperti pemutaran video, Pak. Kemudian di bahan ajar saya ambilkan dari sumber-sumber selain dari buku yang biasa mereka pakai. Kemudian sebelum pembelajaran saya juga menugaskan mereka untuk mencari dulu atau mencari informasi dari berbagai media. Kalau yang seperti itu yang Ibu rencanakan, yang Ibu pikirkan, di murid kan ada ragam, ada perbedaan satu sama lain. Bagaimana caranya Ibu mengatasi perbedaan murid yang satu dengan murid lainnya? Kalau mengatasi itu ya Pak, misalkan ada anak yang suka membaca, ada beberapa anak yang memang tidak suka membaca. Itu biasanya saya kalau di kelas itu kalau yang tidak suka membaca saya biarkan. Jadi yang suka membaca saya suruh baca keras-keras, Pak. Ayo dibaca keras-keras biar temannya bisa mendengarkan. Jadi untuk teman-teman yang tidak suka membaca juga masuk informasi tersebut. Tapi saya biasanya kalau pembelajaran biasa yang saya gunakan di sekolah, jadi 10 menit pertama karena kebiasaan anak-anak itu memang masuk ke kelas itu mereka belum siap. Jadi saya menyiapkan, ya dibuka dulu LKS-nya, dibaca sebentar saja. Poinnya ini. Jadi saya menyampaikan tujuan sekaligus menyuruh siswa untuk membaca sebentar. Membacanya ada salah satu orang yang membaca dengan keras. Seperti itu, Pak. Kalau dalam discovery learning itu bagaimana cara memunculkan 4C dalam pembelajaran? 4C komunikasi kontennya. Gimana ya? Ya atau disebutkan dulu yang 4C yang Ibu baca dalam modul apa saja itu? Komunikasi, saya lupa. Allah. Boleh saya lihat modul dulu, Pak? Maaf.
komunikasi yang terakhir. Iya, saya ingatnya cuma itu, maaf Pak. Creativity, kolaborasi, critical thinking, dan komunikasi, Pak. Untuk creativity itu pada pembelajaran saya, karena kreativitas anak-anak, kreativitasnya itu dalam mencari literaturnya. Mereka apakah hanya mengandalkan literatur yang saya berikan atau berusaha untuk mencari literatur yang lain. Kemudian untuk kolaborasinya, ini bekerja sama dalam kelompok. Kemudian untuk critical thinking-nya, jadi mereka memikirkan ada masalah apa dengan video yang saya tayangkan. Kemudian untuk komunikasinya, berdiskusi dan mempresentasikan di depan kelas. Oke, dari masalah yang Ibu identifikasi di langkah 1, itu apa yang masalah yang Ibu identifikasi terkait dengan 4C itu? Yang masalah yang saya identifikasi adalah bagaimana cara mengukur suhu dengan tepat. Jadi memungkinkan untuk siswa itu berpikir. Bukan masalah yang diidentifikasi di langkah 1 kegiatan PPG ini. Kan langkah 1-nya kegiatan PPG ini. Kegiatan, iya, identifikasi masalah. Masa bisa diulangi pertanyaannya? Mohon maaf. Nah, di langkah identifikasi masalah itu, apakah ada masalah yang teridentifikasi berkaitan dengan 4C dalam pembelajaran Ibu? Saya rasa komunikasi, Pak. Jadi komunikasi antara saya dengan siswa itu belum secara maksimal. Jadi saya masih masih belum memenuhi kebutuhan belajarnya mereka. Jadi antara saya sama siswa itu belum ada komunikasi. Mereka pengennya pembelajaran yang seperti apa. Yang saya terapkan selama ini hanya pembelajaran yang saya inginkan. Saya ingin siswa saya bisa seperti ini. Saya ingin siswa saya menguasai materi ini. Jadi hanya seperti itu. Tanpa memikirkan kebutuhan mereka. Jadi misalkan dalam suhu, kebutuhan mereka itu untuk tahu suhu itu apa saja. Itu tidak ada. Dan seharusnya itu ada komunikasi yang aktif antara saya dengan siswa. Pertanyaan, saya harusnya memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari mereka tentang suhu, misalkan tentang suhu yang ada di lingkungannya mereka. Jadi saya rasa komunikasi saya itu saya tuangkan pada komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua, Pak. Oke, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya Maaf belum memuaskan, Pak. Terima kasih Pak Mois atas pertanyaan diberikan ke Ibu Nani. Selanjutnya saya ingin bertanya ke Ibu. Ibu melakukan pembelajaran tadi discovery learning ya? Iya, Pak. Iya. Tolong sampaikan kepada saya kenapa Ibu pakai discovery learning asal muasalnya sehingga Ibu menentukan ini model pembelajaran discovery learning. Dan materinya adalah suhu kan? Iya, KD-nya itu Ibu tolong jelaskan kepada saya ceritanya sehingga Ibu menentukan itu semua dalam kegiatan pembelajaran ini. Iya, Pak. Silakan Ibu Nani. Untuk alasan mengapa memilih discovery learning. Yang pertama, kalau dilihat dari keunggulannya discovery learning itu kan membiasakan siswa menemukan sendiri konsepnya. Dan untuk materi, saya rasa suhu ini karena di pelajaran di SD sudah ada, kemudian mereka sudah familiar dengan alat-alat termometer segala macamnya. Jadi saya rasa discovery learning itu lebih cocok saya masukkan ke materi ini. Kemudian untuk
siswa saya yang memang bermacam-macam, itu mereka saya biarkan untuk berkreasi, Pak. Jadi mau mereka itu mencari dari audio, dari membaca, dari video yang saya tayangkan. Kemudian saya rasa discovery learning ini memunculkan kemandirian dari siswa itu. Apa masalahnya dulu yang identifikasi? Waktu Ibu identifikasi masalah pembelajaran di kelas yang Ibu tangani di sekolah, apa identifikasi masalah? Apa yang mau ditingkat? Untuk masalah ini, saya memilih motivasi siswa. Motivasi siswa rendah. Iya. Ya. Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk mengatasi masalah itu. Iya, ya? Pak. Iya. Supaya motivasinya meningkat. Iya, Pak. Nah, motivasinya ada peningkatan. Nah, itu. Nah, tentu Ibu setelah melakukan kegiatan dalam pendalaman materi itu, mulai dari eksplorasi identifikasi masalah, kemudian masuk eksplorasi penyebab masalah, dan menentukan penyebab masalah sudah dilakukan, kan? Iya, sudah, Pak. Betul, Bu? Sehingga Iya, Ibu menentukan solusinya. Iya, Pak. Ya, yang notabene perlu dieksplorasi penentuan solusi dulu, kemudian Ibu menentukan solusinya. Solusinya ada pada discovery learning. Ya. Iya, Pak. Nah, dan selanjutnya Ibu menentukan materi. Iya. Materi yang mau diajarkan. Kan ini rencana aksi 1, Bu, ya? Iya, Pak. Nah, ini berdasarkan jadwal PPL-nya Ibu, ya? Iya, Pak. Jadi untuk materi ini memang disarankan pembelajaran sedang berlangsung, dan karena saya memang masih aktif di sekolah, pembelajaran pada akhir bulan September dan pada bulan Oktober itu memang membahas suhu dan kalor. Ya, oke, Bu. Dari mana Ibu dapat itu? Rosem, Pak. Jadi dari awal pembelajaran, kurikulum, bukan awal pembelajaran awal tahun ajaran itu Wakal Kurikulum sudah menyebarkan untuk prosemnya, program semesternya. Jadi kami melihat berdasarkan program semester, ya. Iya, Pak. Iya, kan? Nah, iya, Ibu tidak sekonyong-konyong langsung kita tentukan materinya. Tentu berdasarkan identifikasi masalah kita dari awal. Iya. Karena pembelajaran kita ini adalah pembelajaran yang bisa menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran di kelas kita. Untuk kita perbaiki pembelajaran kita. Ya, penyelesaian masalah dalam pembelajaran. Iya. Ya. Ibu. Nah, ada 2 masalah yang dipesankan, kan? Untuk aksi 2, apa yang Ibu akan selesaikan di situ? Pembelajaran HOT, Pak. Jadi di kelas saya itu saya masih belum, siswa masih belum bisa menyelesaikan soal HOT karena saya belum memberikan kesempatan mereka untuk terbiasa berpikir, terbiasa menganalisis soal. Jadi masih soalnya sebutkan apa gitu, masih seperti itu. Jadi nanti di aksi 2-nya saya soal HOTS. Apa itu sendiri HOTS itu apa? High order thinking skill. Jadi keterampilan untuk berpikir ini. Nah, untuk sampai di situ, Bu, apa yang Pak penguji tadi tanyakan? Ibu ditanya, anak itu harus berpikir kritis, berpikir kreatif, ya, harus berkolaborasi dan dalam menentukan decision maker itu. Ya, dia harus melakukan itu untuk berpikir HOTS. Adakah pembelajarannya Ibu berbasis HOTS? Untuk yang saya tampilkan tadi, insya Allah ada, Pak. Jadi, yang ini, ya ini tadi ada berbasis HOTS. Adakah kesempatan peserta didik untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, dan seterusnya?
Menurut saya ada, Pak. Ada. Apakah Ibu melakukan pembelajaran yang pendekatan TPACK? Insya Allah iya, Pak. Nah, apa itu TPACK nanti Ibu tidak tahu? Teknologi TP. P-nya ini C-nya K-nya knowledge, C-nya komunikasi, technological, pedagogical, content, knowledge. Nah, kontennya saya Ya, itu pendekatan yang Ibu lakukan. Jadi semua proses yang ada di situ memanfaatkan teknologi. Entah kita menyampaikan materinya, ya, kontennya dan seterusnya. Manfaatkan teknologi. Bukan berarti kalau kita sudah pakai PowerPoint sudah pakai teknologi, tapi apa konten yang kita harus berikan kepada pada peserta didik kita supaya mampu mereka melakukan aktivitas pembelajaran dengan baik. Itu mereka berpikir kritis, 4C itu maksudnya. Nah, iya, Pak. Ibu, saya ingin bertanya lagi, di rencana aksi yang Ibu lakukan itu, setelah kita menyusun rencana aksi, kan Ibu Maaf, Pak. Maaf, Pak. Saya tidak diminta untuk menyusun instrumen mengenai rencana evaluasi. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, Bu. Ibu Saya Nani, kurang mendengar. tidak kedengaran? Agak Ibu dalam putus-putus. menyusun halo? Ya, Pak, saya dengar. Didengarkan kedengaran suaraku. Sudah, Pak. Ibu diminta kemarin untuk membuat rencana aksi. Ya. Sesuai dengan identifikasi masalah. Ya. Aksi 1. Ya. Pembelajaran. Ya. Aksi 2 kali juga pembelajaran. Betul, Bu, ya? Iya, Pak. Ya. Di akhir membuat rencana aksi itu, dalam hal kita buat RPP dan 5 perangkat, ya, bersama 5 perangkat, 4 perangkat lainnya. Nah, ada namanya rencana evaluasi. Ya, apa maknanya itu? Kenapa harus ada rencana evaluasi? Jadi, rencana evaluasi itu memang dibuat untuk mengetahui apakah pembelajaran kita berhasil atau tidak, tujuan-tujuan pembelajarannya kita itu tercapai atau tidak. Jadi yang diinginkan oleh guru, apa pembelajaran itu bermakna atau tidak juga sudah bisa dilihat dari evaluasi tersebut. Yang Ibu buat di rencana evaluasi instrumen apa itu? Untuk instrumen evaluasinya itu untuk pengetahuannya, afektifnya atau sikapnya, dan keterampilannya, Pak. Iya, di RPP itu, Bu, ya? Iya. Tapi di rencana evaluasi itu, di rencana evaluasi, Ibu mengatakan tadi minat belajar peserta didik rendah. Motivasi, Pak. Nah, di rencana evaluasi itu Bapak Ibu bikin angket motivasi. Iya. Betul, Bu? Iya, tapi tidak saya lampirkan, Pak. Kenapa itu dilakukan? Kenapa kita membuat angket, membuat aktivitas observasi aktivitas peserta didik? Itu semua di rencana evaluasi, kan? Jurnal mengajar guru ada di rencana evaluasi. Mengapa itu dilakukan? Ya. Kasarannya untuk mengecek apakah yang pembelajaran yang saya lakukan itu sesuai dengan tujuan saya untuk meningkatkan motivasinya. Bukan tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran adanya di RPP kita. Iya. Itu rencana, instrumen penilaian hasil belajar. Iya. Guru kan itu tugasnya. Maaf, Pak. Kita guru merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan evaluasi proses pembelajaran. Nah, inilah kita membuat rencana aksi dan rencana evaluasi. Kita mau mengevaluasi proses pembelajaran. Mengapa guru harus selalu merefleksi pembelajarannya, artinya selalu mengevaluasi
proses pembelajarannya juga. Iya, Pak. Apa gunanya guru melakukannya? Maksudnya untuk ke langkah ke depannya itu Pak, untuk apa kasarnya itu lebih baik lagi. Jadi Ya, sebagai untuk pandangan untuk memperbaiki bahwa pembelajaran ya, kita. Iya. Itu evaluasi hasil belajar itu untuk kita lihat apakah anak kita satu tidak ketuntasannya dalam pembelajaran. Jadi kita melihat ketuntasannya bagaimana. Kita coba cek apakah saya memang cara mengajar bagus atau bagaimana. Makanya ada refleksi. Oke, Bu. Terima kasih. Ini sudah berlangsung ujiannya selama lebih kurang 50 menit. Terima kasih, Bu Nani. Saya ingin meminta bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses ujian tadi. Apa yang perlu kami tingkatkan, apa yang perlu kami harus perbaiki, Bu. Bagaimana, Bu? Terima kasih Pak kesempatannya. Kelemahannya, ya silakan. Dalam ujian ini, saya rasa kelemahannya itu ada di saya, Pak. Jadi saya kurang bisa maksimal untuk penguji juga ada kelemahan, tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan. Yang paripurna adalah Allah. Ya, Bu Nani. Ya, kita ini minta diberitahu di mana apa Pak Alimin terlalu besar suaranya atau bagaimana dan sebagainya. Bu ya, itu yang saya butuhkan nih, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih Nani, Bapak. silakan hentikan rekaman dan Ibu bisa segera live di room ini. Silakan, Bu. Terima kasih untuk Pak Alimin. Selamat, Bu. Mudah-mudahan sukses. Amin. Terima kasih Pak Muiz atas pertanyaan-pertanyaannya. Oke, silakan Bu.